Kalau misalnya ya, kayak Habib Bahar bin Smith, dakwah jelek-jelekin saya di panggung misalnya, lalu mendekat saya pakai minta air barokah. Demi Allah, demi Rasulullah, kita tidak akan mendapatkan hidayah dan taufik tanpa dakwahnya para habaib yang datang. Jauh sebelum Islam ada di bawah Wali Songo, tahun tahun 634-an, zaman Sayyidina Ali, habaib udah nyampe sini. Kayak gitu. Lalu Wali Songo lah di tahun 1400-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video mengenai muhibin yang masih mempercayai bahwasanya Habib Alawi ini adalah zuriat baginda Nabi SAW. Jadi ya, bapak ini masih mempercayai seperti Bapak Rizik Syihab, Hanif Al-Athos, Bahar bin Smith, dan Bapak Lutfi itu adalah zuriat Nabi SAW. Katanya walaupun berbeda dengan Bahar bin Smith, Rizik Syihab, tapi saya masih mengakui bahwasanya mereka itu adalah zuriat Nabi. Entah itu zuriat asli ataupun palsu, yang penting saya masih mengakui. Nah seperti itu ya teman-teman. Dan katanya ya, muhibin ini lebih dekat dengan Bapak Lutfi yang katanya adalah wali Allah. Nah oke teman-teman, coba mari kita simak yaitu video dari muhibin ini yang masih mempercayai bahwasanya Habib Alawi ini adalah zuriat Nabi. Coba mari kita simak videonya. Dulu beliau sering ke paman saya di Wonopringgo. Saya lihat beliau jadi wali itu. Jadi pas paman saya, Jamal namanya, paman saya Lek Jamal itu nikah, beres nikah, tiba-tiba dibawa, masuk pakai ini, Jamalnya, masuk mobil Habib Lutfi. Terus? Sudah di pasar dilepas, jadi suruh jalan kaki dari pasar ke rumah, pakai ondel, masih pakai kenceng-kenceng gitu. Saya bilang, kenapa Mbak? Dia akan mengarungi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian dan juga caci maki, cibiran orang. Saya ingat aja. Tapi betul itu? Betul. Dan ada yang menarik ya, saya mencintai para habaib. Walaupun saya berbeda misalnya dengan Habib Rizik, saya tidak setuju dengan beberapa Habib Bahar. Tapi saya menikmati banget bagaimana keluar dari mulut mulianya Habib Rizik atau Habib Bahar itu kata-katanya memang pas untuk sebuah kemungkaran. Dia lawan kemungkaran, gitu. Berani, dia tidak tunduk kepada sebuah sistem yang dia anggap zalim dan sebagainya. Tapi kan habaib pun terbagi dua. Ada yang lemah lembut kayak Maulana Habib Lutfi, Habib Novel, beberapa habaib yang kebetulan saya lebih dekat dengan Habib yang lembut. Nah teman-teman ya, walaupun mereka itu yang katanya terbagi dua ya, ada yang lembut, ada yang seperti ya Bapak Rizik Syihab ini yang suka marah-marah, tapi yang mereka itu semestinya kesatuan yang sama. Yaitu apa teman-teman? Ya kalau ceramah isinya yang ngibul gitu, yang gedabrus, kesatuan yang sama. Jadi walaupun berbeda, tapi mereka itu sama. Sama apa teman-teman? Sama bukan cucu Rasulullah SAW. Oke, coba mari kita lanjutkan ya. Saya punya guru di Singapura, Habib Hasan. Betul. Mas Yusuf, kalau ke Habib Hasan Mas, apa tuh? kita disambut itu betul-betul kayak raja. Dia bilang, "Mangkana yu'minu billahi wal akhir falikum daifa." Nanti kita disuruh makan, dan beliau sendiri udah disuruh makan, kita dikasih amplop, dikasih hadiah. Itu Habib Hasan di Singapura. Di Singapura? Habib ya alim, ya abid dan dermawan. Ada lagi Habib Faiz. Habib Faiz itu gurunya Ahmad Dhani, gurunya tokoh-tokoh. Keren banget. Itu di Malang. Di Malang ya? Di Malang. Kalau Habib Faiz kita makan, apa yang kita inginkan di benak kita, langsung. Tiba-tiba kita datang langsung penuh, Pak. Rawon yang paling enak. Saya sebenarnya nggak boleh tuh ngomong itu ya? Habib Faiz di publik ini, nggak apa-apa lah. Ya mudah-mudahan Habib doain kita. Semestinya kalau di ajaran Islam ya teman-teman, ya kita ini memuliakan tamu. Yang dipermasalahkan itu adalah mereka itu sering mengaku-ngaku sebagai keturunan baginda Nabi SAW, tapi kenyataannya mereka itu tidak ya teman-teman, hanya mengaku-ngaku saja. Dan di luar itu juga mereka itu kalau ceramah ya isinya hanya ya seperti itu, khurafat, dawir, provokasi, mencaci maki. Kalau masalah itu ya sama dengan ya kiai juga kalau ada tamu juga menjamu, masya Allah ya. Jadi nggak begitu wow gitu teman-teman ya, sama ya, semua sama kalau seperti itu. Kita kalau ada tamu juga kita menjamu dengan baik ya. Masa ada tamu kita ini ya merungut, kita usir, kan nggak mungkin ya teman-teman. Jadi saya ketemu para habaib. Kalau pernah ketemu Habib Anis dulu waktu masih ada, beliau cucunya Anis Baswedan? Solo. Habib Anis Solo. Anis Baswedan bukan Habib. Bukan Habib ya. Nah, Anis Baswedan itu wah keren banget. Habib Anis Solo itu. Nah,
Itu bayangkan aja, Habib Anis itu senyum dakwanya ini. Saya dulu sering di Mampang kalau beliau hadir. Ribuan orang masuk Islam itu hanya dengan senyumnya seorang Habib Anis. Masya Allah. Jadi biarkan para habib itu dengan cara dakwahnya masing-masing, ikuti yang menurut kita sesuai dengan syariah, dan tentu kita akan dekat dengan Habib yang sesuai dengan keinginan kita. Sesuai selera ya. Sesuai selera kita. Habib yang hard gitu, Iya. dakwanya ada yang lembut. Ya bagaimana satu lagi closing statement terhadap orang-orang yang seperti membenci Habib di Indonesia itu bagaimana? Saya rasa hentikan kebencian kepada siapapun. Iya, iya. Terhadap semua orang. Apalagi Habib. Soal nanti dia palsu soal lain. Iya, Tapi iya. selama dia berdakwah untuk kebenaran dan sebagainya, kita cintai. Bi mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Rasulullah. Kita tidak akan mendapatkan hidayah dan taufik tanpa dakwahnya para habaib yang datang. Iya, iya. Jauh sebelum Islam ada di bawah Wali Songo. Iya, iya. Tahun tahun 634-an zaman Sayyidina Ali, habaib udah nyampe sini. Kayak gitu. Lalu Wali Songo lah di tahun 1400-an mulai mendakwahkan ketika datang Syekh Asmar Kondi, lalu punya anak Syekh Ali Murtado dengan Syekh Rahmatullah, itu membawa dakwah secara sistematis. Tapi jangan lupa, mereka pun masih keturunan dari Rasulullah SAW. Jadi saya ingin mengatakan, jangan ada kebencian di antara kita. Kalau kita tidak setuju, kemukakan dengan cara yang ilmiah, santun, dan kalaupun kita tidak setuju dengan caranya, jangan kita membenci orangnya. Itu prinsip saya. Saya tekankan. Saya kalau ketemu Habib Rizik ketika sedang berdebat sekalipun, saya cium tangan kok, barokah. Serius. Kalau misalnya ya, kayak Habib Bahar bin Smith, dakwah jelek-jelekin saya di panggung misalnya, lalu mendekat saya pakai minta air barokah. Demi Allah, demi Rasulullah. Semata-mata bi mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu. Tapi saya dari dulu nggak pernah terpengaruh oleh ada Habib di pondok saya suka mabok, suka ini. Enggak, karena seluruh Habib dan kita semuanya tahta sultan syariah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Semua ada di koridor syariah. Kayak gitu. Ahmad Albar kan penyanyi, Albar. Kayak gitu. Apa kita Habib, ikuti? Habib. Betul, Kayak Habib. gitu. Dan masih banyak. Tapi ya itu tadi, ngikuti ceritanya Syekh Ali Jumat itu, Algojo itu Samih Liyasin. Kepeluk tetap dipukul. Jadi dia tetap kena. Kalau di Indonesia melanggar hukum positif ya pasti kena hukuman. Tapi jangan lalu dihujat, dihujat, dijelek-jelekin. Saya nggak setuju. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini seorang kiai loh teman-teman ya, Kiai Haji Maman kalau nggak salah itu ya namanya. Tapi ini menjadi muhibbin yang ini teman-teman ya, yang sangat ini kental sekali dengan Habib Alawi. Padahal ya teman-teman ya, seperti Kiai Imaduddin Al-Bantani ini kan ya sudah meneliti nasab para Habib Alawi ini bukan keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi masih ada juga yang masih kental dengan ya seperti Habib Alawi ini, yang dimana muhibbin ini sangat sekali masih mencari barokahnya Habib Alawi. Bahkan Rizik Syihab saja teman-teman ya. Nah ini yang menjadikan ya kaum muslimin ini semakin mundur ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sisi ceramahnya seperti Bahar bin Smith ya, seperti Bapak Rizik Syihab ini, itu nggak ada sama sekali adem-ademnya teman-teman. Yang ada hanya umat ini diadu domba, diprovokasi, bahkan yang mengajak umat untuk mencaci maki. Ya memang ya si muhibbin ini tidak sejalan dengan Bapak Rizik Syihab katanya, tapi kalau ketemu akan mencium tangannya dan akan mengambil air berkahnya. Subhanallah ya teman-teman. Jadi perlu disadarkan ya orang-orang yang masih menjadi muhibbinnya Habib Alawi ini ya, perlu disadarkan secara pelan-pelan. Ya karena mereka ini sudah lama sekali yaitu kenal dengan seperti ini katanya menyukai yaitu Bapak Lutfi ya teman-teman. Bahkan Bapak Lutfi juga ya itu bukan keturunan dari Rasulullah. Itu kan ya dari Ba'lawi juga teman-teman. Ya jadi Kiai Imaduddin Al-Bantani ini meneliti nasab Alawi itu bukan karena kebencian teman-teman, melainkan yaitu karena ingin menyelamatkan umat dari kesesatan ajaran-ajaran dari Habib Alawi ini. Karena ajarannya itu selalu meninggikan leluhurnya, sering berbicara dengan leluhurnya, bahwasanya leluhurnya ini memiliki banyak karomah, banyak keramat, dan karomahnya itu sangat bertangga dengan akidah-akidah Islam. Bahkan ya teman-teman, ya karomah yang katanya karomah itu bisa melampaui ataupun bisa ya jauh sekali dengan katanya ini malah melebihi mukjizat Rasulullah. Ini kan ngibulnya itu luar biasa teman-teman. Tapi kalau ada orang yang masih mengakui bahasa mereka itu keturunan Nabi, ya ini sangat
tidak benar teman-teman. Nah, seperti yang saya tampilkan tadi ya teman-teman, yang kemarin itu bahwasanya yang ada dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami teman-teman, yang mengenai ada 3 ya kategori cucu Rasulullah yang asli. Itu yang pertama ya, tidak melakukan zina. Yang kedua, tidak doremi, sodomi ya. Yang ketiga ya, itu tidak murtad. Nah, ini adalah ketiga ini adalah kategori cucu Rasulullah asli. Itu tidak melakukan zina, murtad dan sodomi. Tapi kenyataannya teman-teman yang kita lihat ya, banyak di media sosial, di berita-berita, mereka itu melanggar ketiga-tiga ini. Nggak mungkin kalau cucu Rasulullah seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau menjadi muhibbin ya jangan terlalu seperti itu ya. Harus dicari kebenarannya. Jangan langsung kita itu percaya. Yang ada ini malah kita terjerumus dalam kesesatan. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.